Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik, dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, hari ini Ibu masih membahas bab persamaan garis lurus, materinya cara menentukan persamaan garis. Nah, kalau pertemuan sebelumnya kita punya persamaan garisnya, yang dicari adalah gradiennya. Nah, sekarang kita sudah punya gradiennya, kita akan menentukan persamaan garisnya. Ada berbagai macam jenis, jadi kalian simak baik-baik ya. Yang pertama kita akan menentukan persamaan garis lurus dengan bentuk umum Y sama dengan MX yang tanpa konstanta. Nah, bentuk ini dicapai atau bentuk ini dipakai ketika persamaan itu melalui titik pusat 0,0 dan bergradien M. Kita langsung ke contoh soal ya. Misalkan contoh yang nomor 1 nih, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan gradiennya 2. Berarti untuk nomor 1 caranya tinggal, kan dia mau titik pusat, berarti persamaannya tinggal Y sama dengan M. M-nya itu gradiennya 2, berarti Y sama dengan 2X. Jadi nomor 1 jawabannya Y sama dengan 2X. Nah, gimana untuk nomor 2? Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik pusat 0,0 dan bergradien minus 2/5. Nah, dia mau titik pusat. Kalau mau titik pusat 0,0, maka persamaannya masih Y sama dengan MX. Nah, M-nya itu adalah minus 2/5, berarti minus 2/5 X. Selesai. Jadi kalau dia melalui titik 0,0, untuk persamaannya jadi Y sama dengan MX. Tinggal Y sama dengan gradiennya berapa, masukin koefisien X, selesai. Gampang ya untuk bentuk yang pertama. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Sekarang kalau bentuknya Y sama dengan MX ditambah C, di mana C-nya itu biasanya konstanta kan. Nah, persamaan garis ini biasanya melalui titik 0, C, artinya X-nya 0 dan hanya ada angka di sumbu Y-nya aja. Artinya ini dia memotong di sumbu Y. Jadi persamaan garis yang melalui titik 0, C dan bergradien M. Ini berlaku kalau diketahui gradien dan melalui titik 0, C, atau yang hanya ada angkanya adalah yang Y, X-nya 0. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan melalui titik 0, minus 4. Berarti untuk yang nomor 1 nih, persamaannya tinggal Y sama dengan gradiennya berapa? 3. Berarti 3X ditambah, karena ini C-nya minus nih, C-nya minus berarti 3X minus 4. Selesai. Nah, gimana untuk yang nomor 2? Nah, dia juga mau titik 0, C kan ya, X-nya 0, Y-nya yang ada angkanya. Berarti untuk persamaannya tinggal Y sama dengan gradiennya masukin. Gradiennya yaitu minus 1/2 kasih X, masukin Y-nya. Y-nya 5, berarti positif ya. Berarti minus 1/2X ditambah 5. Selesai gitu. Nah, jadi untuk bentuk ini tinggal kita lihat gradiennya berapa sama angka di sumbu Y-nya. Angka di sumbu Y jadi konstanta dan gradiennya jadi koefisien X gitu. Ini masih gampang ya. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga. Nah, ini sudah ada rumusnya di sini. Jadi untuk persamaan garis lurus ini rumus umumnya yang dipakai. Ini harus dihafal ya, nggak terlalu panjang dan ada polanya, jadi bisa gampang dihafal. Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, untuk bisa menggunakan rumus ini kalian butuh satu buah titik yang terdiri dari X1 sama Y1 dan satu gradien. Jadi untuk bisa pakai rumus ini yang harus diketahui titiknya sama si gradiennya. Nah, contohnya nih, tentukan persamaan garis yang bergradien minus 2. Berarti ini diketahui nih, M-nya adalah minus 2 melalui titik
3, min 4, berarti ini X1, ini Y1, berarti diketahui X1 nya adalah 3, Y1 nya adalah minus 4. Nah yang ditanya berapa persamaan garisnya, PGL nya berapa gitu. Nah cara jawabnya di sini aja nih ya. Jawab, kita masukin rumusnya. Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y ini minusnya dari rumus, tulis lagi minusnya. Y1 ya ini ya, ini Y1 nih bukan Y2, kayak Y2 nulisnya. Y1 nya adalah minus 4. Nah berarti ini jadi plus kan, karena ini minus, di rumusnya ada minus, maka jadi plus 4 sama dengan gradiennya tadi adalah minus 2. Minus 2 dalam kurung X, X1 nya 3, ini minus dari rumus nih, X1 nya 3, masukin 3 gitu. Nah sekarang kita tuh hitung dulu, Y tambah 4 nya turunin dulu, Y tambah 4 turunin sama dengan min 2 dikali X jadi minus 2X, min 2 dikali min 3 jadi plus 6. Nah sekarang kita bikin bentuk persamaannya yang Y sama dengan MX tambah C nih. Berarti Y sendirian di sini sama dengan minus 2X ditambah 6 plus 4-nya pindah ruas jadi minus 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan minus 2X plus 6 dikurang 4 jadi plus 2. Selesai. Jadi persamaannya ini. Nah kalau misalkan soalnya pilihan ganda, kalian ketemu ini tapi bentuknya dia yang AX, bentuknya yang kayak gini, yang AX tambah BY sama dengan C, nggak ada pilihan, ini gimana? Tinggal kita pindahin X nya ke sebelah sana. Ini minus 2X nih, minus 2X pindah ruas maka jadi plus kan, jadinya 2X, ini Y nya plus Y sama dengan 2, ini sama aja bentuknya, hanya bedanya dia dipindahin ruas saja. Tuh. Jadi kalau saya udah ketemu jawabannya ini, kalau di pilihan ganda ada ya ada, tapi kalau saya nggak ada dalam bentuk yang ini nih, kalian harus pindahin dulu X-nya ke ruas yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan soalnya esai jawabannya sampai sini aja boleh, tapi kalau misalnya pilihan ganda kalian harus cari jawaban yang tepat kan gitu. Nah sekarang kita lanjut lagi ya ke contoh yang kedua, rumusnya masih sama, cuman yang ini gradiennya ada pecahannya. Nah gimana kalau misalnya gradiennya ada pecahannya? Nah ini rumusnya masih sama, kita tentuin dulu mana gradien. Jadi kita bikin dulu diketahui. Nah diketahui M-nya adalah dari soal tentukan persamaan garis yang bergradien 3/4, berarti gradiennya adalah 3/4 dan melalui titik 2,3, berarti ini X1 sama Y1, maka X1 nya adalah 2, Y1 nya adalah 3. Nah yang ditanya masih sama, yaitu tentukan persamaan garis, berarti yang ditanya adalah PGL nya berapa sih? Nah sekarang cara menjawabnya, masukin dulu rumusnya, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Y tetap Y dikurang Y1 nya 3 sama dengan M nya yaitu 3/4 dalam kurung X tetap X dikurang X1 nya 2 tutup kurung. Nah karena X1 Y1 nya nggak ada yang minus, jadi masih sesuai rumus semua nih ya, minus sama minus. Nah sekarang karena ada pecahan ya, yaitu penyebutnya 4, maka jadi nggak kelihatan, kita kalikan dulu sama 4 supaya si pecahannya itu hilang. Y dikali 4 jadi 4Y, min 3 dikali 4 jadi minus 12. Nah 3/4 dikali 4 jadi 3 aja, 4 nya udah hilang deh dalam kurung X min 2 gitu. Nah jadi dikali 4 dulu nih, Y dikali 4 jadi 4Y, min 3 dikali 4 jadi min 12. 3/4 dikali 4 maka per 4 nya hilang jadi hanya 3. Nah sekarang masih 4Y nih, 4Y dikurang 12 tulis lagi sama dengan sekarang 3 dikali X, 3 juga dikali min 2 ya, 3 dikali X jadi 3X, 3 dikali min 2 jadi minus 6. Ibu sambung di sebelah sininya ya,
tulis lagi nih, 4y min 12 sama dengan 3x dikurang 6. Nah, kalau bentuk kayak gini kan agak susah kalau dibentuk persamaannya yang y sama dengan mx tambah c. Jadi kita bikin yang ax tambah by sama dengan c aja ya. Berarti 3x nya kita pindah ruas, maka jadi minus 3x. Plus 4y sama dengan minus 6 tetap minus 6, minus 12 nya pindah ruas ke sebelah sini, maka jadi plus 12. Maka persamaannya jadi min 3x ditambah 4y sama dengan plus 6 gitu. Nah, kalau misalkan soalnya pilihan ganda terus pilihannya yang y sama dengan mx tambah c, kita bisa bikin di sebelah sini aja ya. Muat nggak ya? Sebelah sini nih. Ibu bikin di sebelah sini nih. Tadi kan persamaannya itu min 3x tambah 4y min 3x tambah 4y sama dengan 6 ya. Ya bener. Oh, ini masih ada plusnya, jangan dipakein plus ya, dihapus aja plusnya, jadi 6 aja. Nah, ini kalau misalkan pilihan ganda terus nggak ada pilihannya dalam bentuk ax tambah by sama dengan c, tapi bentuknya y sama dengan gitu. Nah, berarti dari ini kita tinggalin y nya dulu sendirian. 4y sama dengan min 3x nya pindah lagi jadi 3x tambah 6. Nah, sekarang kita bagi dulu sama 4. Jadi 4y bagi 4 kan jadi y aja, sama dengan 3x dibagi 4 jadi 3/4x ditambah 6 dibagi 4 jadi 6/4, atau sederhananya jadi 3/2 gitu. Kalau misalkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c. Nah, ini ya yang dicatat. Ini jawabannya kalau ax tambah by tambah ax tambah by tambah c atau ax tambah by sama dengan c. Ini untuk yang y sama dengan mx tambah c gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Bagaimana persamaan garis lurus yang melalui titik x1 y1 dan x2 y2. Nah, rumusnya masih sama nih, supaya kalian gak banyak ngafal rumus, jadi rumusnya satu aja, yang ini aja. Nah, masih ingat kemarin rumus gradien antara dua titik? Itu adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, jadi kita harus cari dulu gradiennya berapa. Nah, ini kan berarti ini X1 Y1, ini X2 Y2. Masukin deh, Y2 nya 3 dikurang minus 4 per x2 nya 2 dikurang 3 ditambah 4 kan min sama min jadi plus ya, 3 tambah 4 7 per 2 dikurang 3 minus 1, maka gradiennya adalah M nya adalah minus 7. Nah, sekarang kalau udah punya gradiennya tinggal dimasukin ke rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Nah, Y dikurang Y1 nya dari sini nih, kita ambil dari yang sini ya. Y1 nya yaitu minus 4, berarti jadi plus ya, plus 4 sama dengan M nya minus 7 dalam kurung X dikurang 3. Nah, berarti ini tetap Y plus 4 dulu sama dengan min 7 kali X jadi min 7X, min 7 kali min 3 jadi plus 21. Maka Y sama dengan minus 7X ditambah 21 dikurang 4. Maka persamaannya adalah Y sama dengan min 7X. 21 kurang 4 jadi berapa ya? 7. 17. Jadi plus 17 gitu. Nah, ini persamaannya.
Udah deh, itu untuk persamaan garis lurus. Nah, ini antara dua titik. Kalau antara dua titik, kalian tentuin dulu gradiennya menggunakan rumus yang kemarin, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kalau udah ketemu gradiennya, masukin ke rumus yang Y kurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Sehingga ketemu persamaannya, yaitu Y sama dengan min 7X ditambah 17. Oke. Nah, sekarang ini untuk latihan soalnya ya. Latihan soalnya ini. Silakan kerjakan, ada 4 nomor 135, halaman 135 nomor 5A dan B, 2 nomor, halaman 140 nomor 1A, halaman 140 juga nomor 6 yang A. Oke, ada 4 soal, kerjakan di buku tulis, jangan diketik, tulis tangan di buku tulis masing-masing dan kumpulkan di classroom hari ini juga. Oke, itu yang Ibu sampaikan. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya sama Ibu lewat WhatsApp ya. Ibu tunggu jawaban soalnya di classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.